palsu. Ya. Kalian itu kalau bicara kalian berfirman silakan. Allah dengan Yahweh berbeda, berbeda bro. Asa Yahweh mengutuk bangsa ini jadi kerap? Aneh-aneh saja. Aneh-aneh saja itu. Ada Tuhannya Israel itu mau kutuk bangsa Israel jadi kera, bangsa yang diberkati mau dikutuk jadi kera. Tuhanmu jahat sabdana. Allah tidak kau baca nih. Kau baca nih. Tidak ada hari kedua, hari Senin, Selasa, Rabu tidak ada. Kau baca nih. Ini orang Kristen ibadah nih. Kau lihat. Oke, kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Betul. Hanya apa yang perlu dimakan setiap hari itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Habis kalau dia orang panggil macam hari ni hari apa? Dia orang jawab hari pertama lah. Hari pertama. Kalau kita bertanya, macam saya tanya orang Israel punya kalender itu bulannya berbeda. Setiap bulan tanggalnya berbeda. Ya, contoh saya tanya Pak Muhammad. Jadi kalau hari kita menghitung, kita ini kan hitung di Gregorian. Jangan kau lari dulu, saya mau tanya kau dulu. Ya. Kenapa Allahmu begitu jahat mengurus orang bangsa Israel? Saya mau tanya dulu penebat Muslim. Silakan masuk penebat Muslim. Kalian masuk sini, saya tunggu kalian. Untuk saya orang Indonesia, saya tidak membela Yahudi, tapi ini firman Tuhan iman saya. Saya mau tanya sama kalian. Ini masuk. Kalian jelaskan bangsa Yahudi dikutuk jadi kera. Itu maksudnya apa? Sekarang saya buka di kitab Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Sini masuk. Kitab Nabi Musa. Ini kita bicara hukum. Oh, Tuhan kalian bu jahat sekali bilang orang Israel dikutuk jadi kera. Bangsa pilihanku bagaimana? Coba ini hari pertama. Orang Israel tuh hari kudus tuh hari pertama dan hari ketujuh. Mau saya kasih berapa ayat? Ini dari Keluaran, ini dari Imamat. Nah, Imamat ketiga ya. Oh lihat ini. Pada hari pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan peran. Ini hari pertama. Pertemuan kudus. Ya. Itu sudah ditentukan sebelum ada kitab Nabi Musa, sebelum ada Imamat. Kejadian itu pun sudah diatur. Jadi zamannya sebelum Nabi Musa juga orang-orang bangsa keturunan Abraham sudah melakukan itu. Hari kudus. Itu Anas. Kalau kita mau bilang hitung apa hari, kalau saya nggak pernah dapat jawaban dari kalian Anas. Kalian ini nggak pernah bisa jawab saya. Saya ingin bertanya one way semuanya. Kok nggak bisa jawab ya? Padahal apa suka peliter-peliter Alkitab ya. Kamu lihat kenapa ini orang Israel begini? Karena di sini mereka di kalender itu mereka hitung dari sini nih berbulan-bulan. Betul. Hari pertama ya. Maksud kalau mereka berbicara tentang hari itu bagaimana Om? Kalau saya tanya Om hari ni hari apa? Om cakap hari Selasa. Mereka punya kalender bukan Gregorian. Mereka punya kalender itu lain. Anas, Nama hari Anas tiada di sini pun nama hari itu dihitung seperti ini. Hari pertama, hari kedua. Bukan hanya orang Yahudi aja menggunakan itu. Di Cina juga dipakai. Itulah makanya dibilangkan apa namanya Sing Si I, Sing Si Er, Sing Si San. Sama itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Gimana sih lu? Itu hari Gregorian, anak. Kalender Romawi. Kalau kau mau lihat kalender Yahudi ini. Kalender Yahudi. Kalian nggak bisa jawab pertanyaan saya. Iya, mudah jawab surah tu. Oh, kan orang yang beriman. Coba kau orang Yahudi mana? Allah mana yang jahat? Tuhannya Israel tidak pernah jahat untuk mereka jadi kera. Gimana sih? Makanya Allah itu berbeda dengan Yahweh. Beda dong Yosua Masya berbeda.
sahabat. Ini hari Sabat ya, aturan-aturan ya. Oh dengar dulu. Kau dengar dulu, makanya saya terangkan. Kau dengar dulu, orang Israel itu anak sulung. Ini saya bahas dulu, masih keluaran ya. Kau lihat ini keluaran ya. Seorang Israel anak sulung kok. Kau baca ini. Masa dia mau kutuk anak sulungnya? Sekarang kau punya anak, kau berani kutuk dia jadi babi? Anakmu, anak sulung. Kau berani? Tidak mungkin kau kutuk anakmu. Kau lihat ini. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Allah Israel, anakku yang sulung. Enak sekali kalian punya Tuhan mau kutuk bangsa Israel. Jadi kera. Mana nih kalian ini sama Ishak? Saya tunggu kalian. Aneh kuala Abraham kok mau kutuk anak-anaknya. Nih kau lihat ini Nabi Musa punya, ini kitab Nabi Musa. Umi Dini, kau masuk sini Umi Dini. Kalian ini, makanya saya mau tanya kalian sampai sekarang belum ada yang bisa jawab saya. Nih kau lihat ini umat Israel ini, kau lihat ini. Tidak ada Tuhan Israel mengkutuk bangsanya. Tidak ada. Saya akan bongkar semua ayat Alkitab dari Kejadian sampai Maliak. Berapa nabi yang tulis? 40 penulis saya akan bongkar semua. Kau lihat ini anak. Sebab engkaulah umat yang kudus. Israel itu umat kudus. Bagi Tuhan Allahmu, engkau yang dipilih oleh Tuhan. Ini mereka yang dipilih. Bagaimana mau dikutuk jadi kera? Ini aneh saja. Dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Mereka ini umat kesayangan, Anas. Aduh, saya bingung juga ini. Aditya Talang Air, kalian sini masuk, Surep. Kalian mau bikin mualaf Pago, mana Cek Ali sekalian. Kalian ini pintar berdusta saja kalian. Ini nih Israel ini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Dan engkau dipilih Tuhan. Bangsa Israel itu dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa dan kaum. Gak pernah dia mengutuk umatnya. Kalau hukuman mati, gak pernah dikutuk jadi kera. Ya sekarang lihat aturan sahabat ya Anas ya. Saya mau tunggu nih Valen, mulut-mulut besar ini, saya mau tunggu mereka ini. Lihat ulangan. Bukan ulangan. Anas kau lihat, kau belajar ini Anas sama saya Anas ya. Tanya kau bisa jawab. Kau lihat ini. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Perhatikan. Hari ke-7 hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan yang engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledai. Perhatikan. Keledai binatang saja dilarang keluar. Atau hewanmu manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Jangan ada yang kasih makan hewan. Anas, kau lihat ini aturan perjanjian lama ini, hukum Taurat di dalam 613. Ya, Saya tak faham. Masalah apa terkutuk tu? Jadi kera. Kalau terkutuk di kayu saya. Tidak ada di dalam Alkitab dikutuk, cuma kitabmu saja mengutuk. Ini kau yang harus jelaskan sama saya. Iya, terkutuk di kayu salib tu bagaimana pula? Tu maksud dia apa? Itu beda dan sejalan. Jangan alihkan dulu. Kurang ajar kau. Okey. Saya tanya kitabmu ini, bukan ketemu terkutuk di kayu salib, saya jelaskan supaya kau paham. Okey. Kau saya tanya ini dulu. Jangan kau lari, nanti saya akan jawab. Ya. Yang ni saya sudah jelas. Terkutuk di kayu salib saya jelaskan mulai dari kitab Yoel. Kau tahu kitab Yoel kan tidak? Yosua, kau tahu kan tidak? Kitab Ulangan, kau tahu tidak? Jadi jika itu terkutuklah orang. Kau udah gampang itu saya jelaskan. Oh ya. Kau di sini dulu, kau nih. Kau jelaskan kitabmu dulu ini. Kau jelaskan dulu. Yang saya tanya
Aneh-aneh saja. Bingung saya. Pak Bu, buka link saya Pak Bu. Sabar. Terakhir Pak. Hah? Sebentar. Kau lihat ini anak ya. Saya mau tanya kalian ini. Kau udah belajar Alkitab siang hari malam, kepala saya sakit. Gak pernah saya ketemu orang Israel ikut jadi perang. Makanya saya tanya kalian, Valen tidak ada yang berani. Valen, Ishak, apalagi Ishak, orang Muslim kan orang Yahudi. Oh, belum ya, tahu. Tidak pernah saya dapat orang Israel, oh, Tuhannya pun jahat untuk mereka jadi kerang. Aneh-aneh saja. Kau lihat ini anak. Haruslah kamu pelihara hari Sabat. Ini hukum Musa. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan haru pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Dihukum mati, Anas, bukan dikutuk jadi kera. Ini perintah. Saya kasih tahu ya. Aneh-aneh. Kitab bilangan ini yang keras ini, kau lihat ini. Saya mau tanya, belum ada bisa jawab, biar Valen Yahudi KW Ishak belum pernah dijawab saya. Kau lihat ini, Anas. Orang yang melanggar peraturan Sabat, orang yang melanggar peraturan Sabat, orang yang melanggar, berarti khusus orang Israel. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati mereka seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan di dalam tahanan, dan orang karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Aulat tidak 35-nya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Dilempar batu sampai mati. Lempar batu sampai mati. Tidak ada dikutuk jadi kerang. Sim salabim abrakadabra. Hai kau kukutuk kau jadi kerang. Di mana ayatnya? Nanti Valen bilang ada di Mitras. Valen, satu kali saya ada anak-anak Tuhan yang bawa saya ke Israel, saya bawa kau. Kita sama-sama Israel. Saya mau lihat nyalip. Kau berdiri di depan tembok retapan baru kau pakai bahasa Inggris. Nanti saya bawa orang gaib yang pakai bahasa Arab, yang bahasa Israel bicara. Kau bilang, orang Israel dikutuk jadi kera. Kau berani? Kalau kau tidak akan pulang ke Indonesia, saya kasih tahu ya. Jangan kau bawa fitnah. Orang Yahudi tidak seperti kau. Kalian ini pelintir-pelintir ayat Alkitab sembarang saja. Ingat ya, di Alkitab Sabat belum ada yang bisa jawab saya. Macam alih ke macam-macam kah? Itu belum Sabat, belum saya tanya mengenai rabi-rabi. Kata-kata unik di dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani, saya belum tanya. Ini berkosa-berkosa. Saya balik tanya, kalian tidak bisa jawab. Satu lagi bilang terkutuk. Kau mengerti orang terkutuk kan? Anas, kau mengerti orang terkutuk kan? Namanya orang terkutuk di kayu salib itu. Itu kutuk pohon ara. Kau mengerti gak pohon ara itu? Pohon ara tidak berbuah. Kau dengar? Tuhan melihat pohon ara. Dia begitu subur. Daunnya subur, tapi tidak berbuah. Sama seperti Anas, sekarang tubuh subur, hidup bisa makan, bisa kaya, bisa hidup, tapi tidak berkenan, tidak berbuah. Itu maksudnya. Kau paham tidak? Kau itu orang terkutuk kalau secara alkitabiah, orang ACBS, orang yang sudah diciptakan Tuhan. Ia contoh metagoris. Perumpamaan.
Anda ini pohon ara. Anda ini diciptakan tumbuh dari kecil lahir subur toh kayak pohon ara. Daunnya subur tidak berbuah. Tapi Anda itu tidak berbuah sama kami orang Kristen. Kalau tumbuh subur badan besar kaya hidup, tapi tidak percaya Yesus, tidak percaya Tuhan. Sebenarnya dari Israel. Dikutuk, terkutuklah. Kita semua ini sudah melakukan dosa karena Adam. Anak saya tanya, kamu keturunan nenek moyangmu siapa? Adam atau manusia alien? Adam toh. Adam itu sudah berdosa. Adam bukan nabi. Adam itu manusia, namanya manusia. Adam itu bukan nabi, ya, anak. Adam itu manusia pertama, dia bukan nama Adam. Dia Adam itu manusia, contoh manusia, kita bilang manusia. Gitu. Kau tahu nggak? Nama anjing bahasa Ibrani itu apa? Nama sebenarnya anjing. Di sini tahu nama anjing aslinya? Nama aslinya bahasa Nuh, Nabi Nuh punya nama. Nabi Nuh, bahasa Adam. Ada yang tahu nama asli anjing? Bahasa Adam. 100.000 kuisnya. Silakan. Tak tahu saya. 100.000. Nanti saya langsung transfer. Ini ada anak-anak Tuhan pesen. Bahasa Adam ya, bahasa Adam. Orang lain tahu. Zamannya Adam, dia kasih nama anjing. Anjing itu nama aslinya. Silakan. Dok. Ada Mike. Dia punya anak Seth. Pokoknya semua tuh ada dia punya bahasa. Kaleb. Mana? Anjing itu kan Kaleb. Hah? Iya. Baca di Bible Kaleb. ada. Artinya anjing itu Kaleb. Kaleb. Ya. Jangan kenceng-kenceng Nona. Nanti ada yang tersinggung. Tuh, di Bible gitu. Artinya Kaleb anjing. Bukan saya sindir. Itu memang benar. Kaleb. Itu bahasa apa? Bahasa Adam, saya bilang bahasa apa? Bahasa Adam. Kan tanya Bahasa tadi Adam. apa artinya anjing tadi. Kaleb Bahasa Adam bukan bahasa Hebrew. Bukan Oh, Ibrani. bahasa Hebrew, bahasa Nona. sebelumnya. Hah? Anas, kau jangan bertanya dulu kitab kami, Anas. Saya mau tanya kitab supaya apple to apple. Saya di sini pembelajaran Alkitab, makanya saya mau tanya. Masalah Sabat ini yang saya bingung sampai sekarang. Kalau kau bisa jelaskan, saya bisa mualaf. Tapi saya belum mendapatkan jelaskan. Penjelasan saya itulah tadi kalau lalu pada saya. Pengajaran. Nah, Saya rasa disitulah saya bilang Anas harus buka otak. Al-Quran itu turun dari ke belakang. Yang duluan ini kitab Nabi Musa. Kenapa bisa berubah? Anas kan bisa berpikir dengan otak lagi. Anas kan orang pintar. salah. Apa yang salah? Justru Anas yang salah. Orang ini saya kasih tunjuk tadi 5 dalil, 5 loh. Masa Anda punya 1 dalil bisa lawan 5 saya? Baru 5, belum saya kasih tunjuk 15 dalil lagi. Anas ada 22 dalil. Masa kau bilang kau punya yang benar? Saya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau jelaskan di kitabmu bangsa Israel mana yang dikutuk jadi monyet, jadi kera. Bangsa Israel mana yang dikutuk jadi monyet? Bentar. Apakah ini kah? Yang mana dikutuk jadi monyet itu? Kau jelaskan sama saya dulu, anak. ketika zaman cuma kami pada saya ngomong gini ketika zaman itu
saya supaya janganlah melanggar perintah Tuhan. Allah murka. Kan kalau nak terkutuk jadi kera ke monyet ke dalam ke kucing ke apa ke, itu urusan Allah lah sebenarnya. Cuma pelajaran pada saya. Urusan Allah mau siapa? Umat Islam. Allah tidak pernah tulis bangsa Israel di Alkitab sini. Alkitab saya ini tidak ada tertulis bahwa Tuhanmu mengutuk bangsa Israel jadi kera, jadi monyet, nyemot. Monyet, tidak ada. Kalau ada, hari ini saya mualaf, saya tinggalkan di Alkitab ini. Loh, iya. Berarti ini kalian menyempurnakan ini dong. Menyempurnakan tapi salah gimana dong? Paham tak anak? Kalau saya tunjukkan 5 dalil, harus Anda kalahkan minimal 6 dalil. Kalau saya tunjukkan 10 dalil, harus Anda minimal 11 dalil. Kalahkan saya. Kok ada bisa-bisanya orang Arab mengatakan bahwa bangsa Israel itu jadi kera? Saya bingung ini. Kalau memang ada, tolong kalian saudara-saudara, tolong biaya saya ke Israel. Kita sama-sama berangkat. Baru kau berteriak di depan tembok ratapan, nanti saya bawa guide yang bisanya bawa kita ya. Baru kau berteriak, bangsa Israel dikutuk jadi kera. Saya jamin, kau tidak akan pulang ke Indonesia. Langsung tinggal bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Jamin. Hati-hati deh bangsa Israel. Jangan kalian kutuk dia. Kutuklah orang yang menutup. Tapi kalau di Israel itu, kalau di Israel tu, adakah pure daripada keturunan Israel? Kalau dulu kan dia orang berpecah kan, pergi ke mana-mana tak tahu kan. Lepas tu dia orang saya tanya, Israel ada berapa suku? Israel. Yang Israel sekarang berapa suku sekarang? Israel berapa suku? Itu saya tak tahu, tu saya kena belajar lagi. Itu makanya belajar. Dia berpecah kan, pergi merata-rata kan. Iya. Ada yang di Bangsa Babilonia masih di Ukraine tu kan. Siapa nak pergi? Itu saya nak kena membaca gitu. Iya, bangsa Israel itu tetap bangsa pilihan. Bangsa Israel itu bangsa pilihan, bukan bangsa Arab. Bangsa Arab itu bodoh-bodoh semua. Ada sih nonton bahasa Arab, keturunan Arab, bodoh saja semua orang Arab. Ikut omong lah. Orang Arab bisa ciptakan pesawat. Memang kok. Orang Israel itu sudah tulis dalam Alkitab, mereka adalah tunas yang berkembang. Masa mau bisa orang Israel dikutuk jadi kera? Kalau memang kalian protes ini masuk betul kalau di mana? Ini kalau Al-Quran tu memang tulis juga bangsa Israel tu banyak bangsa yang dipilih oleh Allah dalam Al-Quran ada tulis. Cuma mereka bangsa pilih. Saya tidak tanya itu, saya tanya tu dikutuk jadi kera itu. Saya tanya dulu dikutuk jadi kera itu. Hanya dikutuk jadi kera itu. Apa dikutuk jadi kera itu? Jawab dulu baru kita diskusi yang lain. Jawab dulu. Saya bingung itu dikutuk jadi kera itu. Sekarang saya penasaran. Saya sudah jelaskan. Maksud yang melanggar perintah Tuhan iaitu melanggar hari Sabat. Kan dilarang buat kerja pada hari itu kan. So mereka mengingkari perintah Tuhan kan dikutuk jadi kera lah. Ada yang mengatakan tidak ada orang Israel. Hukum sekarang begini kau dengar. Hukum Indonesia. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nanti Anas jadi presiden rubah. Pancasila tertahu rubah apa lagi? Kami bangsa Indonesia marah sama Anas. Kau paham gak? Kayak gitu. Kami bangsa Indonesia punya Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti Anda orang Malaysia ganti kami punya, kami jelas marah. Paham gak itu hukum? Itulah hukum Israel. Jangan kau rubah-rubah. Ini kau orang Israel punya, orang Arab berubah-ubah. Aneh-aneh saja. Sama kami orang Indonesia punya hukum Pancasila. Kalian merubah-rubah. Perang kami. Kawan kalian Malaysia. Pak. Paham gak? Itu maksudnya hukum. Itu hukum jangan dirubah-rubah. Yang saya mau tanya sama kalian. Ada nggak hukum kalian bikin orang nyemot itu? Orang Israel nyemot, ada nggak hukumnya? Baru satu ayat. Ada nggak buktinya? Bangsa Israel jadi nyemot. Apa tuh nyemot?
Monyet. Monyet. Iya, kera. Ada nggak? Hah. Itu Ya udah yang lain aja. boleh Anas omong tadi. bahas itu sampai habis. Saya Itu yang Oh, dah saya lupa sampaikan soalan tadi. tadi. Aduh. Ini apa soalan? ini Nas, ini yang saya bilang. Ini masih Iya, nyambung lanjut, dengan lanjut, apa yang saya sampaikan tadi. Itu yang saya bilang saya sampaikan tadi. Masih sangat nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Bombom. Bahwa itu saja sebetulnya sudah cukup juga bagi Anas untuk mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Muhammad ini. Kenapa itu penting? Tidak ada sejarahnya seorang pun di Israel atau orang Yahudi yang pernah jadi kera. Tetapi Muhammad mengatakan pernah terjadi. Itulah kisah itu tadi yang di dalam Al-Baqarah 65 tadi itu kan dikatakan kamu pernah mendengar, katanya kamu pernah melihat bahwa mereka pernah dikutuk kan, kira-kira gitu kan, pernah dikutuk. Artinya ada kejadian. Faktanya tidak pernah ada kejadian itu. Itu faktanya. Dan kalau memang benar-benar itu pernah terjadi, tidak mungkin itu tidak dicatat dalam sejarah. Tidak mungkin orang Israel tidak mencatatnya di dalam kitabnya. Tidak mungkin. Dan yang lebih parah itu adalah, lebih parahnya adalah kitabnya orang Israel atau kitabnya orang Yahudi, minimal di dalam kitab yang dibuatkan oleh Pak Bombom tadi, ya, itu di dalam kitab Musa tadi itu kitabnya orang Yahudi. Justru Tuhan, bukan itu hukuman bagi orang yang melanggar sabat, justru hukumannya hukuman mati, bukan kutuk-kutuk jadi kera. Itu maksudnya Pak Bombom. Nah, itu sudah menjadi tambahan-tambahan berikut apa yang saya sampaikan tadi. Harusnya itu sudah cukup membuat, tapi mungkinlah tidak sampai mungkin pikiranmu untuk hal seperti itu. Ya, tidak heran juga kita karena kamu sudah berkali-kali datang ke sini, tapi sepertinya kamu tidak sampai berpikirnya begitu, ya nggak apa-apa. Tapi bagi orang lain di luar sana, polemikus Muslim di luar sana, pikirkan hal ini. Hal seperti itu sebetulnya udah cukup. Kamu mempertanyakan tentang apa-apa atau tentang klaim Muhammad, tentang orang Israel lah, tentang Yesus yang diserupakan lah, tentang macam-macam lah klaim Muhammad ini dalam Al-Quran yang dipertanyakan. Jadi pikirkanlah semuanya itu, ya. Itulah. Saya isinya Pak Bombom. Terima kasih Pak Bombom. Tuhan berkati. Terima kasih. Harus berpikir Anas, supaya tahu Tuhan yang benar itu yang mana. Tuhan itu Kembali mengajar saya, yang Pak. mana. Pak Bom, kembali saya Pak. Gini, gini. Kalau daripada Islam kan, memang kalau mengatakan apa? Al-Quran itu kan daripada Allah kan. Allah tu ada sebelum, sekarang dan kemudian kan. Dia tahu Tidak kisah. ada 700 tahun kemudian baru ada Allah. Kalau di Nih. iya, kalau gimana kami lah. Gimana kami. Iya. Coba ini Anas, coba kau lihat ini Anas. Coba kau baca ini Anas. Malam. Coba baca dah. Coba baca. Soalan saya dah hilang. Mana soalan saya tadi? Soalan yang set jam lah ni. Soalan saya hilang. Abang nak tanya Pak Abang mana dah tadi? Udah. Kau set jam ni. Allah betul lah. Nak cari soalan tak ni. Saya penat siapkan soalan dengan Bobo. Tak boleh tidur saya. Malam tanya soalan. Saya justru tak bisa tidur Okey, sudah ada 1 ni. tahun gara-gara orang Yahudi kutuk jadi kera. Mana sih? Orang Yahudi dikutuk jadi kera, kalian Okey, presiden sudah Damaskus itu gimana sih? Dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib dan Wahil bin Abdul Ais. Keduanya berkata telah menceritakan kepada kami. Ibnu Fudlai dari Abu Malik Al-Ashja'i, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Rabi bin Hiraish, dari Huzaifah, dari Rabi bin Hiraish, dari Huzaifah. Keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyesatkan orang-orang yang sebelum kita tentang hari Jumaat. Bagi orang Yahudi jatuhnya pada hari Sabtu, dan bagi orang Nasrani jatuhnya pada hari Ahad.
Lalu Allah menunjuki kita iaitu pada hari Jumaat, kerana itu terjadinya berturut-turut 3 hari berkumpul, hari besar, iaitu Jumaat, Sabtu dan Ahad. Hari kiamat kelak mereka pun mengikuti kita juga. Kita yang terlahir ke dunia, tapi kitalah yang lebih dahulu diadili sebelum umat-umat yang lain. Sementara dalam riwayat Wasil yang diadili di antara mereka telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Zaidah dari Sa'ad bin Tar telah menceritakan kepadaku Ibni bin Hiraish dari Huzaifah, ia berkata, down. Turun Pak, turun. Ya. Mana tadi? Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita ditunjukkan dengan hari Jumaat, sementara Allah telah menyesakan umat-umat sebelum kita darinya, dan ia pun menyebutkan hadis yang semakna dengan hadis Ibnu Fuzlai. Ada? Jadi siapa yang menyesatkan umat-umat sebelum Islam? Allah. Udah dengar Pak Bubom? Berarti Allah yang menyesatkan ya. Tuhanmu menyesatkan. Mereka yang nak tersesat, Allah bagi sesat. Yang nak sesat, Allah bagi sesat. Yang nak petunjuk, Tuhan apa yang Allah bagi menyesatkan? petunjuk. So kembali pada diri Tuhan masing-masing. apa yang So, menyesatkan? kita ada akal tu. Bukan. Kita diberi akal, fikiran kan. So perintah Allah tu ikut. So larangan ditinggalkan. So Allah ada ayat Al-Quran kan. Allah menyesatkan kepada orang yang dia kehendaki. Ini Allah ya, kan. baca Mas. So kita ada akal, otak berfikir mana yang betul, mana yang salah. Iya betul. Ya, Iya, Mak. betul. Begini ya, Pak Cias ya. Di hadis ini kan dikatakan kita ditunjukkan dengan hari Jumat, sementara Allah telah menyesatkan umat-umat sebelum kita. Enggak, coba play yang kukirim itu kan hasil rekamannya. Ya. Jadi apa salah orang Yahudi? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyesatkan umat Yahudi? Kalau memang itu Allah yang menciptakan. Kalau dalam Islam kan banyak orang Yahudi kan mengingkari utusan dia dan sebagainya lah. Memang dulu bangsa pilihan itu disebut dalam Al-Quran, tapi banyak pembangkangan dan sebagainya. Dan dihadirkan Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup dan terakhir. So kita perlu mengikuti Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu je bang jawapan saya. Nah, berarti ya tetap aja pada intinya. Sebenarnya nggak masuk di akal saya, Pak Cik. Ya. Allah Maha Ya, Kuasa. Ya. Kalaupun orang Yahudi itu ya, melanggar perintah Allah, apa Allah nggak punya cara lain dengan cara menyesatkan lain kayak orang Yahudi begini? Ya. Dia Ada kena mungkin. memahami ayat tu bang belanja. Kalau di Al-Quran kan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki kan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. So itulah kita free will dalam kehidupan ni. Kita ada berakal kan. Ada otak, akal budi lah kalau dipanggil sana kan. Kita berfikir macam tu. So kalau kita ke zaman itu kan, Nabi-Nabi pun ditolak, dibunuh, jadi seksa dan sebagainya kan. So itulah balasan kepada mereka kan. Mengikut nafsu, hawa nafsu mereka. So Allah membiarkan mereka dalam kesesatan disebabkan kelakuan mereka mengikut hawa nafsu dan